Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kecil kita diajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun arti dari ibadah itu apa ya Buya? Dan tanda bahwa ibadah kita sah dan diterima itu seperti apa Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah mungkin kalau kembali pengabdian. Jadi kita harus merasa sebagai abdi. Kalau dalam manusia dengan manusia budak. Budak dengan tuannya bagaimana sih? Manut dong, ngikut dong. Jadi beribadah menghambakan diri kepada Allah. Dan makna menghambakan diri itu adalah pertama menyadari dirinya adalah hamba Allah. Menyadari dirinya hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hamba tersebut begini, begini, begini. Kalau dia sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah, dia akan senang, hamba. Orang itu kadang, mohon maaf, seorang pekerja di sebuah perusahaan bonafit. Itu Masya Allah bangga banget kalau ditanya tuh kerja di mana, merek kaos apa, brand kaosnya itu perusahaan tersebut dipakai. Nggak gengsi, karena apa? Nisbatnya kepada sebuah perusahaan bonafit. Padahal dia karyawan. Dan dia bangga, dan ada semacam itu, nggak ada masalah. Sama budaknya siapa, juga demikian. Budaknya orang mulia, mulia. Maka di saat kita dinisbatkan kebudakan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, mestinya harus bangga. Dan kita ini yang perlu adalah menyadari kalau kita adalah hamba Allah. Lah, kalau sudah seorang hamba menyadari bahwasanya dirinya hamba Allah, maka secara otomatis yang ditanyakan tadi akan terwujud ibadah. Suruh sholat, sholat, suruh puasa, puasa. Jadi puasa pun belum tentu itu adalah penghambaan. Ada orang puasa nggak enak sama suami, Islamnya setengah-setengah. Atau suami puasanya adalah nggak enak sama istri. Mana ada ibadah itu? Bukan ibadah itu. Ibadah harus ada makna penghambaan. Menyadari dirinya seorang hamba, maka di saat dia melakukan itu semuanya harus makna lillahi ta'ala. Jadi membangkang susah. Bahkan kalaupun seandainya dia harus melakukan sebuah kesalahan dalam penghambaannya, pengabdiannya tadi kurang, maka dia akan memohon ampun kepada Allah. Menyadari. Nah itulah makna penghambaan. Ibadah juga kayak gitu. Tapi rutinnya inilah. Kemudian penghambaan kita kepada Allah ini ada aturannya. Sehingga dianggap sah, maka ada namanya rukun-rukun. Kalau wudu ada furudul wudu. Ya kalau kita ingin mengabdi kepada Allah, ya patuhi dong. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kita ingin mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan sholat, patuhi dong. Kita harus wudu. Kalau wudu nggak diterima. Ya seperti itu. Kalau kita ingin mencari ridho Allah, ya kita melakukan ibadah dengan sesuai petunjuk dari Allah. Tidak usah jauh, sebuah contoh saja. Kalau Anda bekerja dengan bos Anda cari ridho bos Anda, tapi Anda tidak mau patuh seenaknya sendiri, ya nggak karu-karuan dong. Marah dong ente. Harus begini loh ya. Mobil ini, pokoknya kamu sampaikan ke orang, ini perusahaan mobil deh, bahan bakarnya begini-begini. Anda bohongin, ini bisa diganti dengan es degan. Ya nggak bisa, ngaco. Ngerusak agama. Harus sesuai dengan, kalau kita menyampaikan kebenaran ya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Dan kalau kita ingin merawat sesuatu ya sesuai dengan Allah. Merawat sholat kita, ya wudunya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana agar ibadah kita sah? Ya sesuai dengan petunjuk Allah, baginda Nabi, kemudian dipahami oleh para ulama. Makanya ada ilmu fikih. Adapun diterima oleh Allah atau tidak, nah ini adalah kembali kepada ketulusan kita dan sangat pribadi antara kita dengan Allah. Pokoknya kalau tulus, ya akan diterima oleh Allah. Kalau tidak, ya enggak. Nah ketulusan pribadi hati. Nah tanda tulus itu bagaimana? Anda berbuat baik itu adalah enggak penting, bukan karena manusia. Sehingga apa? Di saat enggak ada manusia pun berbuat baik. Ini perlu, ini ilmu baru lagi. Ilmu namanya ilmu yang selain itu. Ilmu membersihkan hati agar kita tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas tapi enggak pakai aturan dohir, enggak. Wow, dia ikhlas betul menghadiri lillahi ta'ala tapi wudunya ngaco. Pakai air kencing, ya enggak bisa diterima oleh Allah.
Cara dohirnya benar baru khusyuk. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.